Shalom, di dalam damai sejahtera Kristus, anugerah Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Di dalam diri Anda ada Roh Kudus. Itulah alasan utama kenapa kita bisa tetap tersenyum di masa seperti ini. Saudara memiliki damai sejahtera dan ketenangan sorgawi. Saya ada di sini ingin memberikan kekuatan bagi semua yang merasa kehilangan. Rekan-rekan, sahabat, keluarga, teman, dan terutama keluarga yang ditinggalkan. Saya ingin menunjukkan pada saudara bahwa kehidupan kita bukan cuma ini saja. Ada kehidupan yang lebih baik daripada yang sedang kita hidupi ini. Dan beliau telah berada dalam kehidupan yang lebih baik itu. Oleh sebab itu, biarlah kita jangan bersedih. Biarlah kita jangan lagi susah. Tapi sesuai dengan apa kata firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, "Aku mendengar suatu suara dari sorga berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang." Benar, kata Roh, supaya mereka dapat beristirahat dari jernih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Melalui ayat tersebut, kita semua diingatkan kembali bahwa mereka yang meninggal di dalam Kristus, hendaklah mereka berbahagia. Kenapa? Karena di situ mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Saudara tahu bahwa di dalam Yesus itu tidak ada kematian. Di dalam Yesus atau pengikut Kristus, Anda dan saya sebagai pengikut Kristus itu tidak bisa mati. Cuman pindah tempat, tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Begitu kita tutup mata di bumi, langsung akan buka mata di sorga. Namun sayangnya hal ini membuat kita yang ditinggalkan oleh beliau menjadi sedih. Karena kita merasa seperti ada sebuah perpisahan yang terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk waktu lahir, ada masa untuk pada saat belajar, menikah, dan juga ada masa meninggal. Nah, ketika kita sedih, ini terjadi karena apa? Good memories. Memori yang baik yang kita lalui bersama dengan beliau. Jiwa ini menjadi seakan-akan merasa diingatkan kembali tentang canda, tawa, senda gurau bersama dengannya. Momen-momen yang begitu indah. Dan saat ini kita tidak bisa lagi mendengarkan suaranya, menanyakan tentang apa yang perlu kita tanyakan untuk mendapatkan solusi dan jawaban atas kehidupan kita. Biasanya kita kalau ada persoalan tinggal tanya pada beliau, beliau langsung menjawab dan mengarahkan. Sekarang tidak bisa. Saya pernah baru saja ini mengalami hal yang semacam ini. Beberapa waktu yang lalu saya juga kehilangan salah satu anggota keluarga saya, oma saya. Ya, memang sedih ketika hari itu beliau tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Kenapa? Karena saya ingat bagaimana dengan memoris yang baik, yang dimana beliau pernah membantu saya. Saya ingat pada saat itu beliau ketika kami sekolah di Australia, di situ oma saya dan opa saya 1 tahun selalu ke Perth 2 kali. Nah, di sana saya ingat bagaimana nyetir mobil, ditanya, dilihat, "Woi, bensinnya habis, ayo beli bensin, ayo belanja. Sebelum oma pulang, masain dulu, dibelanjakan dulu." Nah, itu memoris yang baik. Nah, kenapa kita menjadi sedih saat ini? Karena kita teringat tentang good memories atau kenangan-kenangan indah yang kita lalui bersama dengan beliau. Tapi satu lagi yang paling penting adalah ketahuilah di dalam Yesus itu tidak ada kematian.
Tidak ada kematian. Pengikut Kristus itu tidak bisa mati. Cuman pindah tempat, tutup mata di bumi dan buka mata di sorga. Dan perpisahan ini cuman sementara saja. Seandainya, jikalau oma saya bisa berbicara pada saya, detik ini dia bisa berbicara, maka saya yakin beliau akan berkata, Billy, tidak usah sedih ya. Sudah, jangan lagi nangis. Oma sudah punya hidup yang baik sekarang. Lihat, Oma punya tubuh yang lebih baik, tubuh kemuliaan. Punya fellowship sama dengan Tuhan lebih baik, muka tatap muka. Rumah bersama dengan Tuhan, rumah yang kekal. Rumah di bumi ngengat dan rayap bisa merusak. Tapi kalau rumah di sorga, ngengat dan rayap tidak bisa menyentuhnya. Nah, saya yakin beliau kalau dia bisa berkata kepada kita semua detik ini, kita bisa dengarkan suaranya, maka saya yakin beliau akan mengatakan hal yang sama. Jangan sedih ya. Sudah, jangan nangis. Saya sudah sama Tuhan. Sudah hidup lebih baik sama Tuhan. Dan ini cuma sementara saja ini perpisahan. Ya. Sudah ingat tentang apa yang sudah disampaikan. Prinsip-prinsip yang aku bagikan itu dipegang ya. Tapi yang paling penting adalah lanjutkan. Ini ada tongkat, aku sekarang serahkan padamu. Ayo lari, bawa tongkat ini lebih kencang. Saya melihat sekali bagaimana keteladanan yang ditunjukkan oleh beliau. Saya ingat sekali bagaimana kasih yang ditunjukkan. Dan passionnya dalam melayani Tuhan. Menggembalakan jiwa-jiwa. Wah, kalau dia sharing itu dengan matanya tajam, perkataannya lantang, dan berkata, ayo ini generasi muda, kita bikin. Saya di situ mendengarkan, wow, ini orang apinya. Nah, di sini saya yakin beliau akan berkata, ini tongkat aku serahkan padamu. Lanjutkan, lari, lebih kencang, bangun, lebih dahsyat. Apapun yang sudah ku sampaikan, value, bahkan khotbah firman yang sudah ku katakan, pegang. Sekarang waktumu, waktuku telah selesai. Waktumu untuk melanjutkan. Saya yakin beliau akan berkata seperti itu. Dan oleh sebab itu inilah saatnya kita semua untuk melihat bukan di momen ini, tapi lihatlah momen di balik ini. Satu, di dalam Yesus tidak ada kematian, cuman pindah tempat. Dan ini cuman perpisahan sementara saja. Lalu lanjutkan apa yang dibangun oleh pendahulu kita. Bangun lebih besar, lari lebih kencang. Anda lihat Daud punya kerinduan untuk membangun bait suci. Tapi bait suci belum sempat terbangun, beliau sudah pindah tempat. Tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Nah, sekarang yang melanjutkan adalah Salomo. Jadi di sini apa yang saya coba katakan adalah move on, lanjutkan. Ya, seperti bagaimana Salomo pada akhirnya membangun bait suci yang dimana ini adalah mimpi daripada ayahnya. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang sempurna. Oleh sebab itu, melalui impartasi firman ini, saya harap ini dapat bermanfaat dan menguatkan kita semua. Memang semua sedang kehilangan. Saya sendiri pun juga merasa kehilangan. Tapi satu hal yang ingin saya coba sampaikan. Ini kan kalau misal pengkhotbah itu sepertinya juga harus bicara pada diri sendiri. Come on Billy. Engkau ingat apa yang menjadi pesan beliau. Engkau pegang. Dan lanjutkan dengan maksimal. Bagi saudara sekarang di sini yang ingin punya kehidupan yang sempurna seperti ini, bahwa Anda tidak akan mati, cuma pindah tempat. Satu. Yang kedua, generasi saudara akan melanjutkan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Firman Tuhan berkata, anak dan cucu itu akan semakin dipakai Tuhan.
semakin diberkati, semakin berlipat kali ganda. 2020 adalah tahun multiplikasi dan tahun berbuah dengan buah yang berkelimpahan. Jikalau Anda ingin mendapatkan kehidupan yang sempurna seperti itu, Anda tinggal dengan hati percaya, mulut mengaku. Ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, saya percaya Yesus Kristus telah mati buat dosa saya. Saya percaya di mana Yesus bangkit di hari ketiga, telah mengalahkan maut. Sekarang Yesus hidup di dalam diri saya. Saya percaya saya sudah diselamatkan. Saya punya kehidupan yang kekal. Dan saya punya anugerah yang menyertai sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, amin. Ketika Anda sepakat dan percaya dengan doa seperti itu, kami percaya Anda sudah lahir baru. Mari tertanam dalam gereja YHS, tempat yang sangat baik buat kita semua. Karena di situ kita akan diajak untuk fokus pada Yesus dan hidup di dalam anugerah-Nya dan mengenal nama Bapa di sorga adalah Bapa Yahweh. Saya percaya di sini kita semua hidup dari kemenangan menuju kemenangan. Dan saya percaya anugerah Tuhan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua Mashiach, bless you.